لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صلاة وسلاما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد حمل الناس من الظلمات إلى النور من الجاهلية إلى الإسلام. Alhamdulillah, sahabat Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat-sangat berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton konten di kanal YouTube ini sampai dengan tuntas, karena kita kerap kali membicarakan mengenai akidah, perbandingan agama, politik, sosial, dan isu-isu yang penting lainnya. Saya khawatir terjadi kesalahpahaman ketika sahabat menontonnya sepenggal-penggal atau bagian tertentu saja. Semoga Allah melindungi iman kita dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, konten kita pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan membahas sesuatu yang sangat-sangat fenomenal. Tapi sebelumnya saya ingatkan kepada para sahabat, buruan sebelum terjadi kiamat, silakan subscribe channel ini, like, komen, dan share. Yang cara men-subscribe, yang cara men-like, yang cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, amin ya rabbal alamin. Jadi kita akan membahas tentang fenomena yang sangat-sangat keren dan fenomenal, yaitu tentang Cristiano Ronaldo. Jadi sosok bintang pesepak bola yang paling terkenal di dunia, yang memiliki followers Instagram terbanyak di dunia. Tidak ada yang melebihi dari Cristiano Ronaldo. Jadi Cristiano Ronaldo ini dia memiliki nilai-nilai yang dipegang dalam hidupnya, yang berkaitan nilai-nilai kebaikan dalam segi sosial. Itu seperti memberikan sumbangan, seperti dia membahagiakan anak-anak disabilitas, atau dia memberikan kesenangan kepada fans-fansnya berupa foto. Hal-hal yang kecil itu sangat-sangat sering dia berikan. Termasuk juga kenapa badan Cristiano Ronaldo itu tidak ditato. Itu memiliki alasan supaya darahnya bisa didonorkan kepada mereka yang membutuhkan. Wow, ini sangat-sangat mulia. Tapi sebelum itu semua kita bahas, kita melihat dulu ini adalah salah satu kebahagiaan kecil yang diberikan oleh Cristiano Ronaldo ketika dia berkunjung ke salah satu tempat disabilitas dan dia bermain bola dengan anak-anak disabilitas. Wow, ini sangat-sangat mulia. Jadi sebelum kita lanjutkan ke pembahasan lebih terperinci, kita melihat dulu ini adalah ketika Cristiano Ronaldo memberikan kebahagiaan kepada anak disabilitas dengan cara bermain bola bersama mereka. Ini dia cuplikan videonya. Baik sahabat, kita sudah menyaksikan ketika Cristiano Ronaldo bermain dengan anak disabilitas yang tidak memiliki kaki. Ini salah satu hal yang sangat terpuji bagi sosok bintang ataupun orang yang diidolakan sahabat. Nah kemudian Cristiano Ronaldo ini tidak hanya sebatas dia memberikan kebahagiaan, tapi memberikan sumbangan kepada orang-orang yang membutuhkannya, kepada lembaga sosial. Nah yang menjadi pertanyaannya, kita dalam Islam ketika bersedekah itu akan dibalas oleh Allah, dapat pahala dan sebagainya. Tapi kalau misalkan orang non-muslim, apakah mereka juga dapat pahala? Ini menjadi pertanyaan besar bagi sebagian orang atau sebagian besar orang mungkin ya. Apakah orang non-muslim itu ketika bersedekah
mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mendengar jawaban langsung dari pakar dan dari Ustadz ulama Indonesia, yaitu Ustadz Abdul Somad. Ini dia jawaban cerdas dan berdasarkan dalil menurut Ustadz Abdul Somad. Ini dia cuplikan videonya. Orang kafir kalau dia sedekah langsung dibalas Allah di dunia. Makanya banyak orang-orang kafir rajin sedekah ke panti asuhan. Kenapa? Begitu dia sedekah. Kong, lu kok selalu sedekah di panti asuhan? Sedekah sama orang Islam lebih hoki lah. Kata dia sedekah sama orang Islam lebih hoki. Setelah dia sedekah bulan ini 1 karung, rezekinya naik. Dan mereka yakin banyak mereka yang sedekah di panti asuhan umat Islam. Jawabannya ada dalam fikih sunnah bab wakaf. Orang Islam, orang kafir sama-sama dapat rezeki. Bedanya orang kafir itu langsung dibalas Allah di dunia. Supaya apa? Di akhirat tinggal masuk neraka. Nah, jadi sahabat sekalian, orang kafir itu ketika bersedekah ternyata langsung Allah balas di dunia dan mereka tidak mendapatkan bahagian pahala ataupun kebaikan di akhirat. Tapi begitu dia meninggal dan dia menghadapi alam akhirat, maka dia langsung dimasukkan ke dalam neraka. Ini sudah menjadi ketentuannya. Maka oleh karena itu ketika ada sahabat yang memiliki teman, yang memiliki ahli keluarga yang non-muslim, alangkah baiknya didoakan dan diajak supaya masuk ke dalam agama Islam. Kebalikannya, kalau misalkan orang Islam ini punya dosa, maka dia akan dibakar dulu dalam neraka jahanam, tapi tidak abadi selama dia meninggal dalam keadaan Islam. Misalkan dia pemabuk, na'udzubillah. Tapi hindarilah pemabuk, jangan Anda suka mabuk. Nah, kalau misalkan pemabuk ini mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan Islam, jadi dia kan punya dosa, dosa mabuk-mabukannya. Jadi dibakar dulu dalam akhirat, dalam neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga ketika dosanya sudah bersih, sudah higienis, baru dimasukkan ke dalam neraka. Baru dimasukkan ke dalam surga. Nah, andai kata, na'udzubillah ya, kita doakan supaya Cristiano Ronaldo ini mendapat hidayah dan masuk ke dalam agama Islam, supaya kebaikan-kebaikannya mendapat di dunia dan mendapat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Andai kata Cristiano Ronaldo ini dia meninggal dalam keadaan kafir, maka semua kebaikan di dunia akan Allah balas dalam bentuk apapun. Rezeki yang banyak, harta berlimpah, tubuh yang sehat, keluarga yang bahagia dan sebagainya, harmonis dan sebagainya, akan Allah balas. Begitu dia meninggal dalam keadaan kafir, maka tinggal masuk ke dalam neraka. Tapi andai kata dia mampu ataupun dia mendapat hidayah dan dia menggunakan akal sehat, masuk ke dalam agama Islam, maka insya Allah dia akan mendapat surga. Amin. Semoga Cristiano Ronaldo mendapat hidayah dan memeluk ke dalam agama Islam. Pertanyaan besarnya, apakah tidak ada orang yang mengajak Cristiano Ronaldo untuk memeluk agama Islam? Ini pertanyaan yang cukup besar. Ternyata ada. Dan beliau ini juga orang yang cukup fenomenal dan terkenal, yaitu Khabib Nurmagomedov. Jadi Babang Khabib ini mengajak Cristiano Ronaldo walaupun tidak dengan cara memaksa. Beliau mengajak Cristiano Ronaldo untuk memeluk ke dalam agama Islam. Ini dia cuplikan video yang Anda nantikan. Jadi semoga terbuka hati Cristiano Ronaldo untuk menerima Islam. Baik, ini dia cuplikan video ketika Khabib Nurmagomedov mengajak Cristiano Ronaldo memeluk agama Islam. Ini dia cuplikannya. Baik sahabat, kita sudah menyaksikan itu adalah momen pertemuan antara Khabib Nurmagomedov dengan Cristiano Ronaldo. Mereka bercakap-cakap, ya bercanda,
Bahkan ada sisi dakwahnya dari sang Habib yang mengajak Cristiano Ronaldo untuk mengikuti Paul Pogba yang memeluk ke dalam agama Islam. Wow, ini merupakan salah satu hidayah yang Allah berikan kepada Cristiano Ronaldo. Apakah dia mengambil hidayah itu ataupun dia tidak mengambilnya? Karena setiap orang insya Allah akan Allah beri insting, akan Allah beri cahaya hidayah kepada dirinya yang di luar daripada Islam, baik itu dari segi pertemanan, baik itu dari segi tontonan ataupun pengalaman dan sebagainya. Allah akan memberikan cahaya hidayah apakah dia mengambilnya atau dia tidak mengambil. Nah, oleh karena itu tidak ada lagi kita saling menyalahkan di alam akhirat, karena Allah itu maha adil. Tuhan semesta alam maha adil. Tapi kita doakan supaya Cristiano Ronaldo mengambil cahaya hidayah itu dan dia memeluk ke dalam agama Islam seperti yang terjadi pada Paul Pogba. Awalnya dia bukan Islam, kemudian dia memeluk ke dalam agama Islam. Baik sahabat, ya kita doakan yang terbaik kepada semua orang yang baik-baik di muka bumi ini. Amin. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah tidak hanya sekali dua kali tapi berkali-kali, dan kita harapkan supaya mereka menerima hidayah tersebut dan memeluk ke dalam ajaran yang benar. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah murni dari keterbatasan ilmu. Saya mohon diberi maaf dan saya mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi